Halo bro, halo guys. Yang di video kali ini mau review lagi, tapi ini power CA20 ya. CA20 produknya sound standar. Ini dari sound system profesional Vitroma. Ini kemarin sempat juga buat angkat lomit, buat apa itu battle kemarin ya di acara di Pantai Serang. Oke bro, ini kita buka. Buka dulu. Penampakannya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini yang penasaran sama power supply-nya CA20, produknya sound standard. Ini AC-nya 220 handle ya. Handlingnya titik bawahnya 220 volt, titik atasnya max 240 volt AC ya ini. Untuk power supply-nya ini 39 volt, 78 volt dan 117 volt VAC. Ini H3 bro. H3 ekstranya sekitar 12 volt, 0 12 volt, 0 23 volt. Dan ya ini dual 0 12 volt ya. Ini dua kali 0 12 volt. Non CT berarti. Oke, ini sekitar 4 kV lur. Perkiraan ya, perkiraan 4 kV. Ampernya nggak tahu kalau belum di load, nggak tahu karena alatnya terbatas. Ini review saja apa ini dari drivernya bro. Dari ininya dulu lah. Ini soft startnya cerdas. Ini menurut saya cerdas ya. Kenapa cerdas? Ini ada macam proteksi ini mas bro. Ini macam trafo kecil buat proteksi kalau ada tegangan apa itu, kalau dari diesel maupun genset melonjak hingga lebih dari 240 volt, biasanya ini langsung protek, memutus arus ya, memutus arus. Apa cok ngincang-ngincang. Ini dual relay ini, tapi sistemnya apa ini saklarnya kan daya ampernya kecil ya. Kalau ini cerdasnya itu di sini. Kalau misalkan pakai daya ampere, daya saklarnya daya kecil, itu enggak leader, enggak kenapa-kenapa, karena ya ini pakai dual relay. Ini pokoknya sirkuitnya cerdas lah, skematiknya cerdas. Ini pakai saklar kecil pun enggak masalah, dan ini ada proteksinya, rangkaian proteksi buat pelindung trafonya lah. Kalau ada over strom, over voltage lah. Cangkeme suruh badok ya. Lanjut lur ke elko ya. Lanjut lagi ke elko. Ini ada 12. Ini ada MF, ada ini ada MF sampai high voltage, high menengah, semi dan high voltage ya. Ini kabelnya nih. Perakitannya rapi lur. Ini bagian input balonnya pakai jenis IC-nya jenis LM33 loh, LM833 lur. Sama nggak tahu oh ya, ini LM833. Ini mikro semua lur. Dan untuk drivernya ini kan ini untuk drivernya ya. Ini untuk drivernya ini sudah dimodifikasi. Kemarin saya sudah ganti pakai IC-nya. Nah, ini kan IC bawaannya ini saya kasih soket biar mudah lah kalau mau modifikasi atau mau repair atau mau servis itu. Ini bawaannya pakai JRC 5532, tapi ini saya ganti pakai OPA 2134 ya. Ini karena peruntukannya, karena kadang buat semi, buat monitor panggung, kadang buat sub juga, buat floor,
buangan, kadang ya tergantung joknya lur. Kalau diduetkan sama por-por besar macam yang ini, por-por kelas TD ini peruntukannya buat low mid, kadang buat middle. Jadinya biar enak suaranya. Kalau pakai JRC 55 JRC 5532 buat middle kurang pas lur. Menurut saya masih terlalu kasar dan middlenya mendelep. Nah, gitu. Kurang open, cenderung nada low ya. Ini kalau ini IC-nya balap lur. Walaupun KW tapi ini balap jenisnya. Enak. Detailnya keluar. Color apa itu? Clarity-nya keluar. Dan untuk fitur-fiturnya ini fitur-fiturnya di belakang komplit lengkap, ada LPF-nya juga. Ini buat bisa di boost ya, ini 30 Hz sampai 150 Hz bisa disetting. Ini tergantung pemakaian, tergantung yang setting lah, tergantung engineer-nya. Wah, ini sensitivity inputnya 0,77, 1 volt sama 1,4 volt. Ada mode break, paralel dan stereo. Oke. Nah, ini lagi. Kalau PCB-nya lumayan lur, lumayan bagus lah. Lumayan bagus. Sudah VR maksud saya sudah dual layer. Kalau untuk ketebalan jalur saya nggak tahu, belum pernah ngodel-ngodel lur. Elko-nya sekitar 63 volt 15.000 mikro ya. Ini 3 step. Ini nggak butuh volt gede, nggak masalah karena di seri masangnya. Jadi 63 kali 3 ya itu hasilnya. Kekuatan voltasenya di hack Voltec. Finalnya pakai Toshiba 5200 dan 1943. Nah, ini lur, ini bagian apa? Coba. Ini bagian apa ya? Ini kalau nggak salah, ini fastnya lur. Kalau nggak drivernya, wah ini fast ini. Ini driver lur. Kalau nggak salah, entahlah. Ini pakai TR apa ini? 669A ini. Ini nggak tahu. Mungkin bias mungkin bisa. Oh iya bias mungkin. Kalau TEF-nya Toshiba, finalnya juga Toshiba. Nah, ini kalau fade-nya ketutup ini nggak tahu kalau ini nggak dibuka ini. Tapi ya mau buka males. Jadi ya ini fade sama diode murnya. Apa? Maksudnya diode lah, diode fast recovery-nya di sini. Dan untuk bagian blok stepper elko-nya bagus. Elko-nya jenis nggak tahu ini jenis apa tapi kelihatannya ini bagus ini. Bagus. Sekringnya pakai keramik. Ini mungkin 20 amperan ya mungkin. Mikro. Ini juga airbusnya juga mikro lur. Ribet ini kalau ada rusaknya ya susah ya. Benerinnya susah karena bagian besar mikro. Ini yang makro cuman RR2 wattnya ini doang lur. Yang lain dioda itu mikro. Sama elko-nya ini ya masih makro. Ini lilitannya ini nggak tahu berapa UF ya. Saya belum pernah ukur. Untuk hasil suaranya sendiri sih menurut saya sesuai harganya ya. Ya lumayan bagus. Bagus lah untuk seharga power yang rentang sekitar 5,7 juta, 5,5 juta. Itu dulunya itu kalau nggak salah ini belinya itu 5.500.000. Ini juga powernya sudah lama ini. Sekitar 4 tahunan lah, udah ada 4 tahun. Termasuk awet. Produk Cina, salah satu produk Cina yang awet, lur. Ini juga sering dihajar dieselnya cemen ya dieselnya itu, nggak ada AVR-nya jadinya naik turun gitu. Tapi ya karena powernya ini bagus, ada proteksinya jadi aman. Kalau ini tembaga atau enggaknya saya juga kurang tahu, tapi kalau dilihat dari warnanya sih tembaga gitu. Kalau murni tembaga atau enggaknya nggak tahu.
Kalau ini kabelnya jelas, ini prediksi saya ini bukan murni tembaga tapi campuran aluminium, lagi-lagi campuran aluminium. Ya gitulah, karena ya produk Cina lur, dimaklumi, dan harganya juga segitu, murah. Oke. Untuk wattnya 4 ohmnya sekitar 2000 watt dan 2 ohmnya 2600 watt kalau datanya yang di buku tulisannya seperti itu, kalau realnya nggak tahu. Mungkin di 4 ohmnya realnya memang segitu kalau dilihat power supply-nya. Kalau power supply-nya nggak jatuh ya. Nggak, maksudnya nggak drop, nggak ada dropping gitu. Untuk kipasnya ini 0,45A, lumayan kenceng ini. 12 volt DC. Ini 12 cm. Untuk ada sekringnya itu, rumah sekringnya bagus lur. Bagus. Keren. Untuk kapasitornya MKT ini lur ya. Filternya yang di power supply MKT. Bagus. Diodanya 4 biji. Bentar. 1 2 3 loh. Wah, 3 biji lur. Ini lur. 3 biji. 1 2 dan 3. Dioda kiproknya. Karena ini 3 step, kuasa 3 step. Sayangnya wah, mau buka ini yang ribet loh. Nggak tahu jadi. Ini dibuka nggak apa-apa kan ya? Ya karena apa itu? Kunci L-nya masih hilang lur, jadinya nggak bisa membuat buka ini. Oh. Ini kunci L ini lur. Mau saya rencana mau buka tapi kuncinya nggak ada, jadi ya terpaksa. Kuncinya hilang lur. Atau yang dua di sana nggak tahu sih. Ini untuk kabel-kabelnya standar lur. Di toko-toko elektronik Indonesia banyak. Kabelnya banyak. Semuanya soket, serba soket. Nah ini yang menarik lagi menurut saya, ini soket AC-nya bagus. Ini kuat ya, nggak mudah lepas, nggak dibuat goyang-goyang itu nggak mudah lepas. Ini apa itu, gigit beneran. Kalau yang jenis ini gigitnya beneran, daripada yang jenis ini gigit sih, tapi cuman lepasannya itu agak susah kalau nggak diecek-ecek gitu. Oke. Kalau kualitas elko-nya ini biasa, yes, umum lah, umum pasaran biasa. Ini seperti ini relay. Ini sayangnya kelemahannya itu kalau pendingin nggak benar-benar panas hot gitu, kipasnya nggak mau kencang. Kalau power lain kan sensitivitasnya bagus. Apa itu, saat pendingin hangat pun kalau power lain itu langsung putarnya itu langsung kenceng lur, jadi nggak terlambat. Kalau ini lambat lur, ini lur kelemahannya gitu lur. Sensornya CA20 yang produknya standar itu kurang cepet, maksudnya kalau buat 2 ohm drawasi, kalau katakan gawat lah, maksudnya gawat itu karena kipasnya lambat, buat sensornya lambat. Kalau harusnya sudah waktunya kipas langsung muter speed, high speednya kenceng, tapi ini lambat gitu. Kalau pendingin nggak benar-benar panas, sepanas seperti air mendidih itu nggak mau kenceng ini kipasnya. Ya kelemahannya lah ya. Yes, kayak gitu lur. Kalau nggak mau repot ya nggak apa-apa sih, beli CA20 sudah bagus lah. Oh ya, nyatanya awet lah, udah hampir 4 tahun inilah ya. Alhamdulillah belum pernah servis, belum pernah rusak, ada kendala itu enggak. Kalau masalah segi karakter suara bagus, untuk sap-sapan bagus ini. Untuk semi, maksudnya untuk hajatan yang seperti kalau di Jawa itu jenangan gitu, kayak kalau di kota-kota buat live kecil itu masuk sangat bagus. Untuk harga segitu murahnya itu menurut saya sudah sangat bagus. Karakter suaranya saya suka, rendahnya itu dapat, berkarakter banget. Untuk sub lo itu berkarakter banget
Ya kalau penilaian orang sih itu tergantung ya, ada yang bilang jelek, Allah bilang ginilah. Kalau menurut saya daripada ribet yang nggak mau rakit-rakit ribet, ya bisa alternatifnya beli CA ini seperti ini, nggak apa-apa untuk menghemat budget ya. Suaranya juga oke kok, lumayan oke. Untuk karakter suaranya dan tenaganya kan disesuaikan sama harganya dan teknologi kelas yang dipakai. Ini kan kelas H, jadi ya tenaganya ya dan efisiensinya dulur-dulur semua pasti tahu lah. Ya kemampuannya gimana kan sudah tahu. Ini saya hanya sekedar mereview dalamannya CA saja, yang belum pernah lihat CA ya ini semoga bermanfaat. Untuk pemakaian sendiri dalam jangka 4 tahun no problem dan nggak rewel ya, los lah intinya, los nggak rewel. Ini buat touring, buat ngejob di sound persewaan sound kecil, masuk lah intinya. Ya kalau mau tambah horek ya tambah power lagi, main 4 ohm aja untuk rekomendasi aman. Ini mampu untuk menghandle speaker macam Fabulous 1000 watt RMS seperti Satria, seperti Ashley, yang intinya wattnya maksimal speakernya itu harus 1000 watt RMS maksimalnya. Kalau bagus lagi ya cari speaker yang wattnya sekitar 650 watt RMS ya, sekitar 750 watt RMS supaya suaranya power kencang lur. Ya karena kan dayanya watt power kan disesuaikan. Itu kalau ngangkat sekelas Lapuse ya kabotan lur, terlalu berat. Macam BNC orang itu enggak, bukan apa itu, bukan asumsinya ya, bukan anunya itu, bukan peruntukannya. Ini buat peruntukan di bawah 1000 watt RMS biar outputnya biar bisa maksimal. Ini karena 4 ohmnya kan hanya 2000 watt ya. Untuk ya ini saya rasa sudah cukup lur ya. Saya seperti inilah. Oke lur ya, sampai jumpa lagi dan terima kasih.